keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, karena minggu ini kita kembali dapat beribadah untuk memuji nama Tuhan. Kita bersyukur buat matahari yang menyinari dunia ini dan menyinari kehidupan kita manusia untuk kebaikan semua makhluk. Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Oke, siap. Kita akan menyanyikan, kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Kita nyanyikan dengan sukacita. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah Bapa, kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada hari ini adalah dari titah yang ketiga yang seperti ini bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita banyak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah jalan-jalan sama mama dan papa? Ya, semuanya pasti pernah ya. Pasti menyenangkan kan? Pasti menyenangkan dong, Miss. Berjalan bersama Yesus juga sangat menyenangkan. Kenapa, Miss? Karena berjalan bersama Yesus, kita akan diberi kekuatan, kita akan diberikan pertolongan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu kita, Jalan Serta Yesus. Ayo kita semuanya berdiri ya. Kita perkirakan kita berjalan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus.
dari 1 Korintus 6 ayat 20. Seperti ini bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, siapa yang bangga jadi anak Tuhan Yesus? Saya, Miss. Ya, semuanya bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bangga? Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita sampai rela mati di kayu salib. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, yang sangat baik bagi kita. Kita angkat pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang gak kepada adik-adik? Sayang lah, Miss. Cinta gak kepada adik-adik? Cinta lah, Miss. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah sangat mencintai kita, Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk mencintai Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mencintai Tuhan Yesus selamanya. Kita angkat pujian Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.
dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat-Mu yang memberikan kesehatan bagi kami anak-anak sekolah minggu sampai pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami supaya kami dapat melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Tapi yang Inang baca hanya ayat 3 sama ayat 4 ya. Demikian bunyinya. Jangan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah nasihat daripada hamba Tuhan Rasul Paulus. Dia mengirimkan suratnya ini menasihati jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nasihatnya itu satu, supaya jemaat itu menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati meneladani atau mencontoh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah orang yang rendah hati. Anak-anak sekolah minggu, anak Tuhan Yesus ya. Kalau anak Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita harus menjadi mencontoh Yesus. Yesus itu adalah orang yang rendah hati. Makanya Paulus menasihatkan orang Filipi harus orang-orang yang rendah hati. Kira-kira bagaimana ya anak-anak yang rendah hati? Anak yang rendah hati itu berteman kepada semua orang. Dia tidak milih-milih. Orang yang rendah hati itu kalau disuruh orang tuanya dia mau. Dia tidak membangkang, dia tidak melawan. Dan tidak melawan juga apa yang disuruh oleh gurunya. Tetapi dia taat, mau. Karena dia menganggap dirinya adalah anak dari orang tuanya dan daripada murid daripada gurunya. Jadi karena lebih tua atau mereka menasehati kita dengan kasih sayang, ya kita juga harus mau rendah hati dong. Jadi oleh karena itu kita harus rendah hati. Orang yang rendah hati bagaimana? Mau berbagi. Contohnya ada mainannya, kalau diminta temannya dipakai dulu sebentar dikasih dong. Atau adiknya atau abangnya. Jangan enggak bisa ini enggak. Itu bukan teman Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu berteman, mau berbagi. Jadi mau dia berbagi, meminjam. Tetapi kita yang meminjam juga tidak boleh menjadi milik kita dong. Itu enggak boleh. Kalau kita meminjam, udah kita pakai, diminta yang punya, ya harus kita kasih. Dan juga orang yang rendah hati itu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bernyanyi memuji Tuhan, rajin juga belajar. Nah itu anak-anak yang rendah hati. Anak yang rendah hati itu ingin jadi pintar, ingin jadi hebat. Tetapi setelah dia hebat, tetap dia rendah hati, tidak jadi sombong. Nah itu, karena pintar dia tidak sombong, dia tidak menjadi milih-milih orang, tidak melawan orang tua. Karena dia kan ada kayak gitu kan. Kalau dia juara, dia agak sombong, disuruh orang tuanya nggak mau, kan aku udah juara. Nah gitu itu orang sombong itu, bukan yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu walaupun dia juara, walaupun dia pintar, walaupun dia disayang semua orang, dia enggak sombong, tapi dia tetap rendah hati, tersenyum, berteman kepada semua orang. Jadi orang yang rendah hati itu tadi teman siapa? Tuhan Yesus. Tapi lawan daripada rendah hati apa nak? Itu sombong, bahasa Batak ginjang roha, congkak. Nah, orang yang sombong ini, ini milih-milih orang ini, kau sana-sana. Kalau cantik sini, kalau pintar sini, kalau bodoh sana kau. Kalau ada yang jelek nggak mau dia. Nah itu temannya siapa orang kayak gitu, orang yang sombong? Itu temannya iblis.
Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau disuruh, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau mendengar firman Tuhan. Dia hanya suka-sukanya saja, sukanya main, sukanya makan, sukanya tidur, tidak bisa dinasihati. Jadi itu pembangkang. Orang yang pembangkang adalah temannya iblis, dan temannya iblis itu nanti akan dihukum. Jadi kalau kita menjadi mau anak Tuhan, mari kita menjadi anak yang rendah hati, meneladani Tuhan Yesus, penuh kasih, penuh cinta, menemani semua orang, dan rajin berdoa dan mendengar firman Tuhan. Jadilah kita anak Tuhan, diberkati dan menjadi nanti memperoleh hidup yang kekal. Tetapi anak yang sombong, suatu ketika dia akan jatuh karena dia sombong, tidak ada teman, dan juga nanti dihukum Tuhan. Kemana? Ke neraka. Siapa mau ke neraka? Saya tidak mau. Anak sekolah minggu pun nggak mau kan? Kita mau ke sorga bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajari kami melalui firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang rendah hati, penuh cinta, penuh kasih, dan rajin berdoa mendengar firman Tuhan. Jangan Tuhan kami menjadi anak yang sombong, yang congkak, yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua dan firman-Mu, akan dihukum. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Moria mau menjadi anak-anak yang baik dan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami sehat-sehat, berkati orang tua kami, berkati kami pintar di sekolah dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajari kita supaya kita menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, setia dan taat akan perintah Tuhan Yesus. Setia membaca firman Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan Yesus, dan setia dalam melakukan pekerjaan baik. Hanya bersama Yesus kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kita mau tutup ibadah kita dengan bernyanyi Hotok Tong Ihu Tonoku. Kita katakan Hotok Tong Ihu Tonoku. Hotok Tong Ihu Tono, Yesus si Pangorua, Naso Tani Kono, Ona Paua Ona, Siang Satu di dosaku, dosianumi, Naso Tong Abiara, Alapar dosaoki. Kita nyanyikan sekali lagi. Hotok Tong Ihu Tonoku. Hotok Tong Ihu Tono, Yesus si Pangorua, Naso Tani Kono, Ona Paua Ona, Siang Satu di dosaku, dosianumi, Naso Tong Abiara, Alapar dosaoki. Di sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya.
kita semua. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.